Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Di hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk sore hari ini, seperti biasa di hari Selasa ya, di sesi perdagangan Eropa, kita nanti akan membedah market, kita lihat secara analisa teknikal, apakah selama sesi perdagangan Eropa ini, dan nanti mungkin lanjut ke sesi perdagangan Amerika, kita bisa menangkap peluang atau melihat beberapa instrumen trading, apakah ada peluang yang bisa kita mungkin di entry posisi ataupun di pending order. Nah, tapi yang jelas untuk live trade sore hari ini seperti biasa disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya dan di sini kami sifatnya lebih memberikan edukasi ke Anda semuanya. Oke, selamat bergabung bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube kami, channel YouTube di GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa bagi teman-teman juga nasabah GK Invest yang saat ini lagi memantau live trade kami di Zoom meeting, di channel YouTube GK Invest Semarang. Jangan lupa untuk diklik subscribe, di klik loncengnya, kemudian di like, comment, and share. Oke, untuk sore hari ini sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita lihat beberapa peluang. Kita coba untuk melihat di data ekonomi ya, data ekonomi yang dirilis untuk hari Selasa. Ini saya mengutipnya dari investing.com. Nah, untuk sore hari ini nanti jam 4 sore, 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan dirilis untuk inflasi konsumen di zona Eropa ya. Diperkirakan untuk angka inflasi kembali lagi naik, diperkirakan naik ke 7,7%. Sedangkan laporan di bulan kemarin sekitar 7,4%. Kemudian jam 5 sore dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Uni Eropa atau zona Eropa ya. Dan untuk 19.30 yang termasuk kategori bintang 3 ada PDB, produk domestik bruto dari negara Kanada akan dirilis, diprediksi mengalami penurunan dari data yang terakhir 1,1% diperkirakan turun menjadi 0,5%. Sedangkan untuk sesi perdagangan Amerika nanti malam jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat ada data ekonomi dari Amerika yaitu kepercayaan konsumen. Diperkirakan untuk kepercayaan konsumen ini mengalami penurunan dari laporan bulan kemarin di 107,3, diperkirakan untuk laporan nanti malam itu sekitar di 103,9. Nah, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di hari ini ya. Jadi paling tidak data ekonomi ini merupakan salah satu dari sekian banyak penggerak market, entah itu mata uang ataupun komoditas ataupun di indeks saham ataupun di saham. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5. Kita lihat apakah di hari ini kita bisa melihat menangkap peluang market. Nah, ini untuk yang di crude oil, ini harga crude oil masih strong bullish ya. Ini kalau saya lihat dari chartnya harian itu targetnya masih di 121,10. Jadi kemudian masih naik. Jadi bagi Anda yang mungkin tertarik untuk ngambil posisi sell, nah biasanya kan kalau harga tertinggi kita ngambil posisi sell ya. Nah, ini agak sedikit hati-hati, diperhatikan margin. Seandainya harga crude oil ini naik sampai di 121 atau mungkin 122. Jadi lihat kecukupan modal Anda, equity Anda diperhatikan, jangan diperhatikan saldo kalau kita punya floating ya. Jadi diperhatikan equity. Lihat equity Anda apakah cukup
kalau misalnya nih harga bergerak naik sampai di 121 atau mungkin 125 lah ya. Nah, di area itu. Jadi kecukupan modal diperhatikan karena crude oil ini biasanya kalau sudah rally itu ya rally terus, kalau misalnya naik ya naik terus, kalau turun ya turun terus. Kalau dia lagi sideways ya sideways. Nah, ini seperti kita lihat di perdagangan ini kan dia lebih cenderung ke sideways nih. Nah, ini dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 26 Mei ini cenderung sideways sebelum dia menanjak naik sampai sekarang di 119. Jadi kalau Anda yang ingin menggunakan teknik averaging, diperhatikan jarak average-nya ya. Mungkin ada misalnya nih ada katakan sudah terlanjur sell di 117 misalnya. Nah, tinggal diatur aja apakah ketarik sampai 4 poin lagi atau 5 poin lagi untuk sell lagi, atau mungkin 6 poin sell lagi. Jadi tinggal Anda ukur untuk ketahanan modal Anda, jumlah lot juga diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi berhati-hati kalau misalnya memanfaatkan volatilitas crude oil untuk bolak-balik, modal diperhatikan. Nah, jadi kemungkinan ini masih naik kalau secara daily ya, secara harian, secara chart pattern, kemungkinan masih menuju target terdekat di 121 sampai 125 yang jauh, sangat jauh ya, jarak jauh. Medium, midterm. Kemudian untuk komoditas yang lainnya, XAUUSD atau emas. Nah, ini kalau kita lihat secara struktur chartnya pun bentuk pattern ini membentuk inverse ya, head and shoulder bearish. Tapi kita juga perlu melihat batas atasnya. Jadi kalau misalnya pola ini dianggap gagal, paling nggak kita tahu nih berikutnya di level berapa. Ini kalau kita lihat, kalau saya lihat di 1867 sampai 1868 ya untuk breakoutnya. Jadi kita bisa ambil posisi sell untuk jangka pendek di 1860, stop loss di 1867. Kemudian dilanjutkan dengan buy stop. Nah, mungkin saya tulis dulu supaya terlihat jelas ya. Nah, untuk sell limit untuk sore hari ini nih ya, sell limit di 1860. Kemudian stop loss sekaligus kita switch untuk buy stopnya di 1867. Ini SL dan buy stop ya. Soalnya khawatir nanti malam kalau data ekonominya benar-benar weak US atau USD-nya melemah, nah, bukan tidak mungkin harga emas akan kembali lagi dia mencoba untuk meraih harga tertinggi lagi. Nah, jadi seperti ini. SL sekaligus untuk pasang buy stop. Nah, untuk target dari buy stopnya sendiri itu di kisaran 1890. Ini ya TP-nya ya. Ya mungkin bisa Anda turunkan sekitar 2,3 poin lah ya. TP mungkin di 1888 atau 1887. Saya rasa sih ya it's okay sih ya. Nggak begitu, jaraknya 2 poin sampai 3 poin dari target. Kemudian untuk TP-nya sell. Nah, TP-nya sell ini sebenarnya critical point-nya itu berada di 1842 nih. Kalau 1842 break ya dan close di bawahnya 1842 ya dia akan kembali mencoba ke bawah. Itu di area 1820 sampai 1818. Nah, ini jadi kalau misalnya sell-nya ini 60 misalnya. Nah, TP-nya mungkin kalau misalnya Anda ingin TP di 45 juga boleh. Nanti sambil menunggu apakah 42-nya breakout atau tidak. Nah, itu tinggal nanti Anda ambil posisi sell stop ya. Nah, nanti saya tulis dulu ya. Karena chartnya emas ini menarik nih untuk di trading kan kalau misalnya levelnya. Cuman sekarang levelnya masih di kisaran 1855. Jadi apa namanya? Mungkin lebih baik kita menunggu ya di level 60-an atau 61 lah ya. Ini TP
TP untuk sell ya 18.20 lah, saya sedikit naikkan 2 poin dari 18.18. Nah, ini. Oke, supaya tidak membuat Anda bingung, saya apa namanya? Saya ketik aja ya supaya lebih gampang. Bentar, komennya mana nih? Oh, gini. Sebentar Pak Bibo, ini saya masuk ke, kalau yang crude tadi masih naik ya, masih up, jadi agak sedikit hati-hati untuk crude oil sih ini kemudian masih naik untuk menguji level 18.21 dan 18.23. Ini crude oil, kemudian untuk komoditas yang lainnya, untuk emas, ini ada 2 opsi. Jadi kita bisa manfaatkan sell dulu, sell limit ya berarti. Sell limit di 18.60 sampai 18.61. Anda tinggal pilih mau 60 atau 61. Kemudian untuk SL-nya di 18.67 dan TP 18.45. Ada 3 opsi ya sebenarnya ya, Mas. 1, sell limit. Kemudian untuk buy stop, jika market naik, misalnya nih kita sudah terlalu sell di 18.60 nih misalnya. Naik di 18.67 ya, kena SL, kemudian buy stopnya jadi open. Biasanya kalau pattern inverse, head and shoulder ini jika fall signal itu biasanya arah yang selanjutnya biasanya yang diikuti misalnya seperti itu. 18.67 SL di 18.57 dan TP 18.88 lah ya. 18.90. Ini tarik hitungannya sih di 93 sebenarnya. 90 lah. Kemudian untuk opsi yang ketiga, kita manfaatkan sell limit misalnya marketnya, bukan 19 ya ini. 18, salah ketik. Nah, kemudian opsi opsi ketiga itu ada sell stop 18.42, SL 18.52 dan TP-nya di 18.20. Nah, jadi ada 3 opsi ya. 3 opsi yang ada di di emas. Bentar, saya gantinya dulu sebentar. Nah, jadi ada 3 opsi untuk emas. Yang pertama sell limit itu di 18.60 atau 18.61 lah ya, supaya lebih dekat dengan stop loss-nya mungkin nggak banyak, resikonya juga kecil. SL-nya di 18.67. Kemudian apabila dia naik melewati 18.67, nah kita buy. Stop loss di 18.57 dan TP-nya di 18.90 atau boleh di 18.88 lah ya. 18.88. Jadi nggak harus persis. Mungkin Anda bisa mengurangi sekitar 2 poin atau 3 poin. Ini kalau misalnya naik nih, skenario-nya misalnya naik. Nah, skenario kalau turun, itu kita memperhatikan level 18.42.
Nah, di 18.42 jika dilewati, kemungkinan dia akan turun sampai di 18.20 TP-nya. Jadi mungkin kalau misalnya rally turun ataupun rally naik, jangan buru-buru entry. Mungkin kita menunggu kena target. Biasanya setelah kena target, market sedikit berbalik arah. Biasanya seperti itu. Nah, soalnya saya pakainya time frame-nya H4, jadi agak sedikit medium ya, medium ke arah medium. Stop loss kalau misalnya 18.42 ya kita stop loss di 18.52, jadi 10 poin, TP-nya sekitar 22 poin untuk sell stop ya. Sell stop di 18.42. Nah, itu. Untuk sell limit mungkin bisa Pak Rino. Kalau hitungan saya sih masuknya 93 Pak. Jadi mungkin bisa sell limit di 93, turun sekitar, tapi take profitnya agak sedikit pendek Pak. Khawatirnya dia mencoba ke 1.900. Jadi kalau misalnya sudah sell 93, turun 90, mungkin bisa dibuang dulu, di close dulu. Jadi sekitar 3 poinan lah ya. 3 poin, 4 poin mungkin bisa di close, memanfaatkan koreksi turun ketika mengenai target. Nah, gitu. Gitu Pak Rino. Jadi bisa di sell limit di 93. Jadi kalau misalnya break, jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan levelnya itu 1867 sama 1842. Ya, 1847 kita breakout buy, 1842 jika dilewati kita sell. Nah, seperti itu. Begitu Pak Rino. Oke, jadi ada 3 opsi ya di emas, karena harga emas sekarang masih cukup stabil sekali di 1855. Jadi ingin kita manfaatkan sell limit-nya di 60, mungkin belum dapat ini. Oke, untuk yang di XAUSD saya rasa kita masih menunggu pergerakan market sampai nanti malam, karena nanti malam juga ada data ekonomi dari Amerika jam 9 malam ya, kepercayaan konsumen ini termasuk high impact, jadi saya rasa pengaruhnya cukup besar terhadap pergerakan USD. Oke, kita sambil menunggu Mas, kita lanjut ke pound sterling. Nah, ini pound sterling juga menarik untuk ditransaksikan. Marketnya masih cenderung sideways ya, ini kalau kita lihat dia masih bolak-balik ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi kita bisa manfaatkan untuk posisi buy stop sama sell stop. Jadi kita memanfaatkan titik-titik atas dan bawah. Jadi ada posisi buy stop itu di 1.26.570. Ini ya buy stopnya. Kemudian sell stop sesi perdagangan Eropa nih jam 3 mulai. Kalau seandainya kembali lagi turun ke 90 ya. 5.910 untuk sell stop ya. Sell stop, terus ini untuk TP-nya di pound sterling. TP 1.25250 dan kita atur jaraknya 27 ya. Nah, ini dari sini. Sekitar 27. Ya mungkin nggak harus sama persis dengan TP-nya sih. Mungkin sedikit dikurangi bisa sih ya. Cuman untuk hitungan target sih secara teknikal hitungannya di situ. Nah. Ini untuk pound sterling. Saya ketik di kolom chat dulu. Oh ya, ini Mas Pak Wibowo gimana ya? Keuntungan profit sell up dengan apa Pak? Top up ya. Nanti Pak ya, untuk pertanyaannya yang berkaitan dengan teknis ya, kita live trade dulu nih Pak Wibowo nih. Oh ya, untuk selesainya sih sekitar jam 4 Pak nanti Pak Wibowo. Nah, jam 4 nanti kita bisa discuss.
Oke, pound sterling, USD untuk ada dua opsi ya untuk pound sterling ya. Karena marketnya strukturnya lagi sideways, jadi kita manfaatkan buy stop sama sell stop. SL 1.25910 dan TP 1.27270. Untuk sell stop 1.25910, SL 26570 dan TP 1.25250. Nah, itu untuk pound sterling. Kalau top up itu untuk tambah dana, Pak, maksudnya Pak ya, Pak Wibowo ini maksudnya top up ya, top up tambah dana. Kalau sell stop itu kan salah satu pending order. Jadi pending order atau pesan harga sell di bawah harga running. Nah, itu namanya sell stop, mungkin ini maksudnya nih Pak Wibowo nih ya. Sell stop dengan top up. Sell up maksudnya. Sell up enggak ada, Pak, adanya sell stop. Gitu Pak Wibowo untuk pertanyaannya ya. Oke, itu untuk pound sterling ada dua opsi, buy stop sama sell stop ya, TP sama SL, itu kita cantumkan. Oke, kita lanjut ke mata uang berikutnya, euro. Nah, ini euro cenderung lebih stabil ya, jadi secara struktur chart, kemudian bentuk pattern-nya pun juga ini masih naik ya, jadi dia masih menopang untuk naik, cuman untuk secara line chart pun juga kita lihat juga masih belum menunjukkan pattern ya. Mungkin kita skip untuk yang di euro nih, euro USD. Kita lihat sepanjang nanti sesi Amerikanya seperti apa, apakah membentuk head and shoulder atau dia malah breakout di 1.07.860. Karena targetnya sedikit medium itu sekitar 1.08000. Jadi masih up untuk naik. Untuk pertanyaan lagi Pak Ibu, pound sterling keuntungan profit apa? Maksudnya profit gimana nih Pak? Sedikit mungkin lebih detail Pak ya. Keuntungan profit apa maksudnya? Gimana ya? Saya juga bingung untuk menjawabnya ini. Mungkin bisa lebih detail lagi Pak Ibu untuk pertanyaannya. Diketik lebih detail. Jadi untuk DXY Pak ya, ini kalau saya pakai di MetaTrader, DXY-nya di Giga Invest-nya agak sedikit kacau nih Pak masalahnya Pak. Jadi saya nggak bisa lihat chartnya, nggak beraturan, jadi saya kurang bisa untuk melihat untuk chartnya seperti ini. Jadi untuk hari jadi masih kurang untuk bisa lihat lebih detailnya nih Pak Rino untuk DXY-nya nih. Nah, gitu. Jadi harap maklum untuk yang di DXY. Nah, ini ya. Pakai H1 pun juga chartnya masih nggak bentuk nih. Nggak sedikit error mungkin. Nah, kan. Kita skip. Iya Pak, agak kacau ya Pak ya. Oke, kita untuk euro kita skip dulu ya, sambil nanti nunggu sesi Amerikanya seperti apa. Apakah membentuk head and shoulder atau dia malah breakout di 1.07860. Kemudian untuk Aussie, ini Aussie juga jaraknya cukup pendek sekali, jadi bentuknya pun juga sama kayak pound sterling ya. Nah, jadi ada double bottom, beberapa double bottom, mungkin kita bisa manfaatkan buy stop maupun sell stop nih. Nah, ini terus bawahnya 10 ya, 1 ya. Nah, kita turunkan kena spread masalahnya. Nah,
Ini 2072.10. Nah, jadi sekitar cuma range-nya 30 poin. Jadi agak sedikit berhati-hati kalau ingin memanfaatkan momen ini ya di Aussie. Caranya soalnya cuma 300 pip. Nah, kalau tertarik ini memanfaatkan di Aussie ini tinggal kita lihat dia break atas atau break bawah. Nah, ini kita buy stop sama sell stop. Ini sell stop 0.71710. Kalau ingin memanfaatkan, cuman sedikit berhati-hati karena jaraknya cukup pendek ya nih. 72 010. Nah, ini. Oh, ini buy stop. Terus ini untuk TP-nya. TP-nya 0.72310. Terus ini untuk TP-nya sell ya. 71410. Nah, ini. Jadi untuk Aussie USD ada dua opsi. Cuman jaraknya agak sedikit pendek ya, 300 pip. Jadi kalau misalnya ingin memanfaatkan ya silahkan. Opsi yang pertama buy stop 0.72010 SL dan TP-nya 0.7230. Untuk sell stop dan TP-nya 0.71410. Nah, ini untuk Aussie. Oh ya, untuk Pak Wibowo, untuk Pak Ardiansah. Ya, untuk Pak Ardiansah biasanya jadwalnya Rabu sama Jumat, Pak ya. Rabu malam jam 7 malam sama Jumat malam jam 7 malam. Nah, itu nanti untuk bersama Pak Ardiansah. Nah, itu. Oke, itu opsi di Aussie. Ada buy stop sama sell stop ya. 0.72010. SL di 0.71710 dan TP 0.72310. Sell stop 0.71710 dan SL-nya 0.72010 dan untuk TP-nya 0.71410. Ini untuk di Aussie, jadi agak sedikit range sempit. Kalau misalnya mungkin ingin manfaatkan range pendek silahkan untuk di Aussie. Cuma sedikit berhati-hati karena cuman jaraknya 300 pip untuk SL-nya. Nah, itu. Kemudian untuk USD Kanada, ini USD Kanada nanti malam juga dites dengan PDP, produk domestik bruto dari negara Kanada. Jadi beberapa ini hari tiga sesi perdagangan terakhir rally turun ya untuk apa USD Kanada. Jadi untuk sell limit ya nih, kita manfaatkan sell untuk area 06. Stop loss 0.27. Oke, ini untuk USD CAD sell limit kita manfaatkan market koreksi naik untuk kita ambil posisi sell. SL 1.27580. TP untuk TP-nya 1.25900. Nah, ini. Kita manfaatkan koreksi turun lagi. Cuman agak sedikit berhati-hati untuk nanti malam.
USD Kanada akan dites PDP ya, PDP Kanada. USD CAD sell limit 1.27060 SL 1.27580 dan TP 1.25900. Nah, itu untuk USD Kanada. Jadi manfaatkan untuk koreksi naik untuk ambil posisi sell. Kita lihat secara struktur. Saatnya untuk harian ini membentuk inverse ya. Sorry, head and shoulder ya. Tiris masih turun nih trennya nih, kelihatan. Kalau kita lihat secara apa namanya line chart kelihatan. Nah. Kemudian untuk uji ini secara strukturnya juga turun ya, masih turun. Kita memanfaatkan sell limit di area ini. Sell limit 128.470. SL sekitar 1000 pip ya. Kalau misalnya 0,1 ya berarti sekitar $100. L 129.470. Nah, ini TP-nya sedikit panjang. Untuk TP-nya 125.980. Oh ya, untuk Pak Wibowo sell limit USD, maksudnya sell limit itu pending order jual di atas harga running, Pak. Harga jalan, di atas harga jalan. Kita pengen sell tapi pesan harga nih. Nah, namanya pending order kan ya. Pending order jual di atas harga jalan. Itu namanya sell limit. Ntar lah ini dulu. Mau save driving mode live masih. Anu ya. Oh ya, udah. Oke, itu untuk USD Yen ya. Jadi manfaatkan naik untuk ambil posisi sell, tetap menggunakan stop loss. Pembatasan untuk apa namanya stop lossnya supaya kerugiannya nggak banyak, nggak besar. Dibatasi di 129.470. Nah, itu kita batasi di situ. Target di 125.980. Itu ya soalnya saya pakainya 4. Oke, itu untuk yang diuji kita cek di emas, emasnya masih di 56, masih cukup tenang sekali. Crude oil masih di atas. Pound sterling juga masih tengah, belum open. Kemudian euronya kita skip ya nih ya. Kemudian untuk Aussie ini juga belum open ini, masih pending. Kalau kita pending mungkin terlalu dekat jadi nggak bisa pasang ya. USD Kanada secara harian strukturnya nih inverse ya, sorry head and shoulder ya, masih turun nih, sebetulnya masih turun daily chart. Oh ya, Pak Hadian Purnama untuk forex ya Pak. Forex pound sterling manfaatkan base stop sell stop nih Pak, soalnya formasinya formasi lebih ke cenderung sideways ya nih beberapa 2 hari terakhir ini. Kita manfaatkan base stop sell stop. Oh ya mungkin Pak Wibowo bisa diketik ulang Pak itu Pak. USB PYHK. Mungkin maksudnya USB CPY kali ya. Nah, kemudian euro kita skip, euro USD karena marketnya strukturnya juga masih belum tersusun rapi. Untuk Aussie kita manfaatkan buy stop sell stop nih Pak Hadian. Jadi cuman resah agak pendek nih, cuma 300 pip. Nah itu TP juga sama 300 pip, stop loss juga 300 pip 1/1.
Itu untuk yang di Aussie ya. Ini belum open, masih di 98. Kemudian USD Kanada, kita manfaatkan sell limit nih. Sedikit naik untuk ambil posisi sell karena trennya sih secara harian itu masih turun ya. Di 1,26.000. Nah, kalau misalnya naik sampai di 1,27.000 ya kita bisa ambil posisi sell limit. Stop loss 1,27.580 untuk areanya. Yen juga sama, naik untuk turun, kita manfaatkan sell limit di 128.470. Stop loss sekitar 1000 pip ya. TP di 25.980. Kita lanjut ke cross currency. Nah, ini cross ini bentar lagi kena buy limit ya nih. Nah, informasi naik nih untuk pound sterling yen GBP JPY. Buy limit tadi belum nyampe ya. Oh, belum. 160.940. Buy limit, kemudian ini untuk SL-nya. SL 160.380. Terus target TP-nya di 102 nih. 162 ya. TP 162.710. Nah, ini tuh yang di GBP JPY. Buy limit. Oh ya, maksudnya GC sama EC Pak ya, Pak Rino. Jadi strukturnya kalau kita line chartnya ini naik ya 4. Kemudian juga untuk D1-nya membentuk kayak beberapa resisten ya. Jadi cukup kuat, ada beberapa resisten di atas itu. Kemudian hampanya juga sama nih, sudah breakout naik. Masih naik. Jadi manfaatkan buy limit juga. Kemudian untuk euro yen. Ini euro yen sudah kena buy limitnya nih. Kita langsung buy nih ya. Euro yen buy 137.310 12.0 ya. Ini supaya pas. Nah, pasti low-nya nih. Tutup satu candle lagi di sesi Eropa. Oh, buy limit ya. Karena mungkin jaraknya terlalu dekat, mungkin kita nggak bisa pasang limit ini. Jadi mungkin bisa di entry ya. Di entry manual nanti kalau ada level 137.120 sama kayak pound sterling GJ juga sama nih. Oh, pound sterling GJ juga sudah jauh. Belum menyentuh. Yang ini yang euro yen ini yang agak dekat. SL misalnya 136.69. Oh iya, GJ-nya belum saya tulis ya. Bentar. Saya tulis dulu GJ-nya nih. Nah. Mungkin untuk pasangan mata bisa cek di Google nih Pak Wibowo nih. USD CAD nih ya. Di Google itu kan ada nih pengertiannya. Jadi maksudnya garis besarnya sih US dollar versus Kanada dollar. Nah, artinya seperti itu. Untuk lebih detailnya bisa dicek di Google nih Pak Wibowo nih ya. Kan informasi sudah banyak sekali sekarang. GBP JPY, nah, maksudnya GBP JPY itu Great British Pound versus Japanese Yen. Artinya itu. Buy limit limit 160.940 SL 160.360 dan
TP-nya 162.710. Ada untuk gizi. Kemudian untuk EC ya, EC-nya ini SL. Terus untuk TP-nya 137.700 ya. Nah. LCPY limit 137.120 untuk SL 136.690 dan TP 137.700. Nah, itu untuk limit. Itu Pak Rino untuk EC sama gizi ya. Kita lihat emasnya masih di 56, masih belum kemana-mana. Crude oil masih menanjak naik di 119. Nah, kembali naik. Sama-sama Pak Rino. Oke, untuk indeks ya, S&P 500 untuk area sell limit, teman formasi koreksi lah ya. Ini cat koreksi nih. Kita manfaatkan koreksi untuk S&P 500. Sell limit 4107, 4170 ya. 0.010. Ini kurang satu nih. Kemudian untuk SL-nya 4203.28. Ini untuk TP-nya di sini. TP 4119.33. Nah, ini ya untuk S&P 500. S&P 500. Oh ya, Pak Wibowo, untuk sertifikat, wah ini kita tidak sedang melakukan pelatihan nih, Pak. Nah, kalau Bapak mengikuti pelatihan, nah nanti dapat sertifikat. Nah, sedangkan untuk saat ini kita sedang live trading, kita sedang tidak melakukan pelatihan. Jadi, kalau namanya biasanya kalau ada pelatihan, kursus, atau mungkin entah itu lewat Zoom, biasanya ada webinar, ada pelatihan, nah itu dapat sertifikat. Tapi untuk saat ini kita kan live trade ini, temanya kan live trading, jadi bukan pelatihan maksudnya, gitu Pak Wibowo. Nah. Oh ya Pak Rino, gimana Pak Rino? Satu lagi, secara pengalaman dan teknika seberapa besar pengaruh datanya terhadap cross currency? Kalau saya sih lebih cenderung lihat jaraknya nih Pak Rino. Jadi sepanjang saya amati itu ketika angka aktual seberapa besar nih jaraknya dengan prediksi. Kalau misalnya jaraknya mungkin lebar ya biasanya pengaruh juga sama cross currency juga sih. Entah itu pound yen, Aussie yen atau Aussie Kanada itu biasanya juga ada pengaruh. Cuman lihat data-data dulu kalau misalnya yang dikeluarkan data ekonomi dari Inggris misalnya. Dari Inggris ya pasti GJ pun bergeraknya akan lebih lebar daripada EJ ya gitu kan. Atau Aussie Kanada, yang penting negaranya dilihat gitu. Yang pertama negaranya dilihat, kemudian yang keduanya dilihat jaraknya nih, jarak antara angka aktual dengan angka prediksi. Kalau mungkin terlalu lebar biasanya ya pengaruhnya juga agak banyak biasanya, maksudnya dalam bentuk range yang sedikit lebar. Banyak maksudnya ya. Kalau misalnya mungkin jaraknya pendek, kecil sedikit atau mungkin sama dengan prediksi ya mungkin volatilitas ya naik turun mungkin nggak banyak sih. Sepanjang saya amati seperti itu untuk news dari khususnya di Amerika ya, khusus Amerika.
khusus US. Gitu Pak Rino, untuk sepanjang sahabatnya gitu. Kemudian Pak Yanu terlambat nih, line warna biru ditentukan dengan cara apa? Nah, untuk penentukannya saya menggunakan line Pak, line chart, support resisten dari harga tertinggi terendah yang kemarin, kemudian juga ada sedikit untuk pola, apakah ini membentuk pola atau tidak. Maksudnya pola itu ya ada head and shoulder, double bottom, double top, nah seperti itu. Jadi supaya lebih gampang saya kasih garis. Soalnya live trade kita waktunya juga terbatas Pak, jadi saya biasanya menggunakan garis, nah, seperti itu. Support resistance saya pakai, makanya ketika seperti ini di S&P ataupun di emas, nah ini saya kan lihat level nih, nah langsung saya kasih garis, nah, gitu. Begitu Pak siapa nih, Pak Yanu ya, Pak Yanu. Betul support resistance juga. S&P tadi mana S&P belum saya ketik ya. S&P 500 saya limit di 4170.10. Kemudian untuk SL 4203. Jadi saya kasih garis itu untuk memudahkan angkanya aja sih Pak. Jadi lebih gampang. Nah, gitu. Dan TP-nya 4119.23. Maksudnya warna biru yang mana nih Pak Wibowo nih? Soalnya semuanya warna biru nih. Kebetulan warnanya saya samakan. S&P juga warna biru, pound sterling juga sama. Ya mungkin maksudnya dasarnya sih ya. Kenapa kok bisa kasih warna-warna ini? Saya kasih supaya saya bisa mengingat-ingat harganya sih. Nah, supaya saya juga gampang untuk share. Kemudian juga kita juga paham, oh level ini untuk area sell limit nih. Level ini untuk stop loss, level ini untuk take profit. Nah, seperti itu supaya lebih gampang gitu aja sih Pak. Itu. Nah, ini untuk dojo ini sudah sentuh nih ya, sell limit ya. Agak sedikit pendek masa jaraknya. Ini sudah kena sell ini, barusan ini. Nah, area sell. Indeks ya, 33.224. Kemudian untuk SL-nya, jangan lupa pakai SL. 33466. Dan ini untuk PP-nya di sini. 32972. Double nih ya. Sama-sama Pak Wibowo. Matur nuwun juga. Untuk Dow Jones ya, indeks. Dow Jones area sell 33224. Untuk SL-nya 33466 dan TP 32972. Untuk Dow Jones, kemudian untuk S&P, Nasdaq juga sama nih, sudah masuk sell ini. Area sell sudah masuk. Sell ya. Sell di 12746. 07. Kemudian ini untuk SL-nya. SL-nya 12873.06. Untuk TP-nya 12611.23. Bisa pilih Pak Rino. Sorry, Pak Wibowo bisa pilih warnanya. Tergantung selera masing-masing kalau menurut saya ya. Anda bisa pilih merah, bisa pilih hitam, bisa pilih biru, hijau. Nah, itu kan bisa disesuaikan warnanya. Untuk Nasdaq, nah ini Nasdaq. Ini sudah masuk area sell ya. Tadi sudah nyampe nih. Sell 12746.07.
Untuk SL 112.873.06 dan TP 12.611.23. Nah ini. Oh, edge-nya hits. Oh ya nih, ini sudah nyentuh 12 ya. 11 saya udah open ini. Masih di atas nih, Pak. Yang ini sudah ada SL-nya, Pak. 137.700. Oke, untuk kebetulan di bulan Mei ini, di akhir bulan Mei ya, di akhir bulan Mei ini GK Invest ada promo, 3 promo. Yang pertama untuk promo free swap. Ini kalau Anda ingin manfaatkan free swap transaksi tanpa dikenakan tambahan biaya menginap. Nah, itu Anda bisa masuk dengan deposit minimal $500 ya, $500 nanti Anda dapatkan fasilitas free swap. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini Anda ingin menikmati liburan musim panas nih. Nah, kalau Anda ingin menikmati liburan musim panas, kita sediakan di beberapa negara. Ada Thailand, kemudian ada Turki, Maldives, Bali, Pulau Dewata, Kapadosia, dan Dubai. Silakan Anda pilih jika Anda ingin menikmati liburan musim panas di tempat impian atau di negara impian. Syarat dan ketentuannya seperti apa? Silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Yang jelas untuk program ini itu sudah include. Semuanya sudah termasuk tiket pesawat, kemudian sudah termasuk biaya hotel, penginapan, transportasi, dan sarapan pagi. Jadi Anda tinggal bawa uang saku untuk beli oleh-oleh. Nah, gitu kan ya. Jadi untuk syarat detailnya silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Bagaimana nih caranya saya ingin liburan ke Dubai misalnya. Nah, itu Anda bisa bisa tanyakan lebih detail ke tim marketing atau kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang ketiga, nah ini selain mungkin Anda selama ini transaksi XAUUSD, nah transaksi emas online ya, emas secara online atau XAUUSD. Naik buy, turun sell, kadang kita buy harga turun, sell harga naik, nah wajar lah seperti itu ya. Nah, Anda saat ini kita lagi ada program, jadi selain Anda bisa bertransaksi emas di GK Invest lewat platform MetaTrader 5, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan emas fisik LM nih, Antam ya, emas fisik. Emas yang kita sediakan mulai beratnya 1 gram sampai 10 gram. Nah, Anda bisa pilih mana nih sekiranya emas yang Anda inginkan. Misalnya saya pengen emas 10 gram misalnya. Oh, saya pengen 10 gram nih. Berarti saya minimal depositnya $5.000. Atau misalnya Anda sudah jadi nasabah, berarti tinggal top up $5.000. Dan jangan lupa setelah itu Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Ataupun kalau misalnya Anda nasabah baru, belum jadi nasabah GK Invest Cabang Semarang, bisa bikin real akun melalui kontak person Anda, kemudian melakukan deposit ke segregate account GK Invest, ada Bank BCA sama Bank Mandiri. Tinggal dipilih rupiah atau dolar. Setelah itu Anda bilang sama kontak person Anda, saya ingin ikut program emas yang 10 gram nih, karena saya masuk $5.000 misalnya. Nah, itu bisa Anda manfaatkan program ini ya. Syaratnya minimal lotnya 170 lot dan durasi tradingnya juga 2 bulan. Jadi cukup panjang untuk yang 10 gram, 9 gram, sama 8 gram. Untuk 1 gram sampai 7 gram sekitar durasi tradingnya sekitar 1 bulan. Untuk syaratnya lebih detail seperti apa, silakan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Karena promo ini juga terbatas. Registrasinya mulai tanggal 18 April 2022 sampai 30 Juni 2022. Batas klaim, nah kita juga memberi batas akhir ya, batas akhir klaim itu kami tunggu sampai tanggal 31 Agustus 2022. Nah ini silakan Anda manfaatkan promo dari GK Invest ini ke Milomas. Selain Anda transaksi XAUUSD, Anda juga berpeluang untuk mendapatkan
emas fisik atau emas fisik Antam ya, Antam LM. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk promo di GK Invest. Silakan Anda manfaatkan. Keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Wibowo nih, bedanya Nasdaq dengan area sell. Maksudnya kalau Nasdaq itu indeks saham nih Pak Wibowo nih ya, bisa cek Nasdaq adalah, nah itu di Google banyak tuh. Untuk area sell itu berarti itu termasuk sudah masuk titik sell nih, area sell di area Nasdaq itu di 12.746. Stop loss di 12.873,06 dan take profitnya di 12.611,23. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Silakan Anda pilih untuk instrumen trading yang beberapa instrumen trading sudah saya coba analisakan, saya petakan. Tidak harus semuanya Anda pasangi pending order. Pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Karena biasanya Anda lebih paham nih dan lebih tahu karakteristik dari instrumen trading yang sering Anda transaksikan. Dan mungkin bisa dikolaborasikan dengan analisa Anda. Oke, saya rasa cukup untuk acara live daripada sore hari ini bersama GK Invest Cabang Semarang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ketemu lagi insya Allah di hari Selasa minggu depan untuk live trade di sesi perdagangan Eropa bersama saya, Rudi Oktrianto. Oke, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.